Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya di channel yang membahas tentang finansial. Di video kali ini saya akan membahas dulu ya sebelumnya, karena saya ada kesibukan. Jadi beberapa hari yang lalu saya tidak membuat video, karena rencananya saya ingin membuat video setiap hari, karena ada kendala, karena saya keluar kota dan kesibukan saya, sehingga hari-hari sebelumnya saya tidak bisa membuat video. Nah, kita menyambung aja ya. Dari kemarin sudah investasi kita, kalau kita lihat di video sebelumnya, sekitar 204.000. Nah, 204.000 itu tidak bertambah dan tidak berkurang, karena saya tidak melakukan aktivitas secara online, dan juga saya tidak membelanjakan uang hasil dari online tersebut. Kemudian di sini kita akumulasikan aja, sama seperti video berikutnya. Uang yang kita kumpulkan dari hasil online ini sekitar 204.000 rupiah yang akan kita investasikan di bulan depan. Nah, kemudian untuk hari ini belum mendapatkan pendapatannya, nanti hasilnya besok nanti ya. Hasilnya akan besok kita lihat berapa pendapatan di hari ini. Di hari ini tanggal, saya lihat dulu ya HP saya, tanggal 17 Mei ya. 17 Mei 2026. Nah, jadi kita lihat ya, pendapatan di 17 Mei 2026 ini di hari berikutnya atau hari besok. Kemudian di sini yang saya sadari bahwa kita tidak bisa untuk selalu konsisten dengan rencana yang kita buat. Pasti di dalam perjalanan itu ada saja kendala yang kita lakukan. Nah, tetapi untuk menghadapi kendala itu, segeralah kita kembali ke tujuan awal kita, yaitu untuk mendokumentasikan hasil dari investasi kita. Karena sebelumnya saya di luar ya, sebenarnya saya ingin membuat video, tetapi tidak ada waktu. Bukan tidak ada waktu ya, backgroundnya berbeda ya dengan di sini, karena saya ingin di sini saja. Padahal sebenarnya sebelumnya saya ingin membuat video lebih dulu dalam artian saya ingin membuat video untuk hari berikutnya, tetapi saya rasa itu bertentangan ya dengan saya, karena itu bukan real, karena saya tidak ada manipulasi dalam membuat video ini. Itu adalah sereal-realnya ya, atau senyata-nyatanya dalam kehidupan saya. Di video terakhir kita di mungkin minggu lalu ya, hari Selasa ya atau hari Rabu ya, video terakhir kita. Di sini kita sambung lagi. Semoga video ini tidak ada lagi saya kesibukan, dan saya akan luangkan waktu setiap hari untuk selalu mengupdate informasi mengenai tentang investasi yang kita lakukan selama ini, dan dokumentasi selama mungkin 10 tahun yang akan datang. Nanti kita akan lihat seperti apa. Saya membuat ini adalah membuat video pembelajaran saya dan berbagi kepada teman-teman semua yang ingin mengikuti langkah-langkah saya mengenai ini. Entah ini berhasil atau tidak masalah ya. Yang penting kita coba dulu setiap hari, konsisten setiap harinya. Dan jika tidak ada kesibukan yang mendatang, kesibukan di sini artinya kita tidak bisa ya membuat video. Sebenarnya bisa, tetapi waktunya tidak pas ya, karena kesibukan yang sangat-sangat mendesak, dan itu penting bagi saya. Jadi kita lanjut aja ya di 204.000. Nah, untuk hari ini kita tidak tahu dulu ya, karena hari ini saya melakukan kegiatan online lagi. Nanti besok hasilnya akan kita lihat berapakah penghasilan yang kita dapat. Intinya seperti video-video sebelumnya, bahwa kita harus selalu mendapatkan penghasilan lebih tinggi daripada pengeluaran setiap harinya. Itu aja simpelnya sih. Kemudian dalam instrumen investasi, kita harus menentukan dulu rencana kita ya. Rencana kita investasi di mana saja ya. Kalau di sini, kalau kalian ingin melihat saya 40% adalah cash, 40% adalah cash, 30% adalah kripto, dan 30% adalah saham. Nah, untuk saham-saham itu saya terserah kalian ya. Yang penting kalian paham. Intinya seperti itu. Saya tidak merekomendasikan salah satu saham, dan saya tidak merekomendasikan salah satu kripto. Intinya bisa-bisa kalian saja. Pilihlah saham yang valuasinya besar ya, atau sudah mempunyai saham-saham yang besar, bukan saham-saham gorengan ya kalau dalam bahasa investasi itu.
Kemudian di sini mungkin ada sebuah pembelajaran yang didapat dari beberapa hari sebelumnya ya. Jadi yang paling penting adalah seperti yang saya sebutkan sebelumnya adalah earning power atau kemampuan kita untuk menghasilkan uang yang cukup ya, yang cukup. Bukan berarti kita investasi, karena jika dibandingkan dengan investasi itu sangat sedikit sekali ya. Investasi itu untuk jangka waktu yang panjang. Misal investasi itu kita misalnya investasi dalam sebulannya misal 100.000 ya, 100.000 sebulan, dan dengan return kira-kira 10% ya, 10%. Jadi dalam satu bulan anggaplah 1 juta ya, kita bisa menabung 1 juta untuk kita investasikan di dalam 1 tahun. Apabila returnnya atau yieldnya sekitar 10%, maka 1 juta adalah hanya 100.000 setahun kita mendapatkan keuntungan. Nah, jika dikali dengan 30 tahun, maka kita hanya mendapatkan sedikit sekali ya return yang kita dapatkan. Beda halnya dengan Anda mendapatkan earning power yang banyak atau pendapatan yang banyak. Anda sekaligus meletakkan uang Anda misalnya 1M ya. 1M itu kalau 10% sudah 100 juta ya setahunnya. Nah, jadi pembelajaran kali ini adalah lebih penting earning power dulu daripada investasi. Investasi penting apabila kita sisihkan aja ya, kita sisihkan tanpa memikir panjang. Maksudnya adalah kita ada uang, kita lemparkan, ada uang kita buang ke investasi yang kita mengerti. Bukan berarti kita tidak mau belajar tentang investasi ya, kita mau cari investasi yang sangat simple saja. Atau yang saya sebut dengan investasi beta ya, bukan alpha. Alpha itu adalah kita mencari mungkin 1 hari atau beberapa jam kita di layar komputer untuk mencari saham-saham apa yang bagus, dan itu pun kita belum tentu ketemu saham-saham yang bagus. Nah, hendaknya dalam investasi kita berpikiran positif dalam artian investasi sebagai tabungan saya di jangka waktu untuk mempertahankan nilai uang saya agar tidak terkena inflasi. Itulah tujuan dari investasi. Untuk mendapatkan uang banyak tadi ya, kita harus meningkatkan skill kita atau kemampuan diri kita untuk mendapatkan earning power yang banyak. Fokuslah pada satu bidang yang Anda kuasai dan lakukanlah itu setiap hari. Nah, saya sadar juga bahwa biasanya bidang yang berhasil atau bidang yang menghasilkan itu biasanya membosankan ya, sangat membosankan. Saya sadari itu bahwa apabila otak kita ini seperti sukanya itu tidak beraturan sebenarnya. Jadi hari ini kita melakukan ini, hari besok kita melakukan yang lain lagi. Nah, itu sebenarnya tidak bagus ya, tidak. Jadi kita harus fokus melakukan yang sudah kita kuasai dan sudah kita berhasil di bidang itu. Nah, misalnya Anda fokus, misal sebagai contoh ya, Anda fokus untuk melakukan pekerjaan Anda di bidang ini. Bolehkah Anda berpindah ke bidang lain? Boleh ya, apabila Anda tidak menghasilkan atau itu sudah dianalisis tidak berhasil, boleh Anda bekerja di bidang lain. Tetapi apabila itu sudah berhasil, Anda fokus dulu ya sampai berhasil di bidang itu. Nah, misal Anda adalah seorang pembuat kue ya, Anda pembuat kue, atau Anda sebagai seorang penjual makanan, anggaplah penjual nasi goreng. Nah, jadilah Anda terbaik dulu ya di bidang itu. Nasi goreng terenak, nasi goreng terlezat, dan nasi goreng terlaris di daerah Anda. Nah, setelah itu berhasil, baru Anda buka lagi ya cabang-cabang yang mungkin tidak sama bidangnya, tidak masalah, yang penting di satu bidang Anda berhasil dulu. Dan apabila itu tidak berhasil ya selama 1 tahun ya, saya pikir selama 1 tahun apabila tidak berhasil lebih baik dipindah saja ya. Tapi apabila tetap menghasilkan, lanjut saja. Ya, jadi kita belajar dulu meningkatkan kapasitas diri kita, dan kita juga belajar skill yang baru dan menunjang aktivitas kita yang kita kuasai, dan fokus dulu satu bidang selama mungkin beberapa tahun ya di bidang itu. Dan jika Anda berhasil, Anda bisa ke bidang-bidang lainnya. Nah, tujuan investasi setiap orang berbeda-beda ya. Ada yang tujuan investasinya adalah hanya sekedar tidak memikirkan sesuatu, maksudnya adalah kita bisa mendapatkan penghasilan tanpa kita harus bekerja, atau pengeluaran kita sama dengan hasil dari passive income kita. Ada juga orang yang ingin mempunyai kelebihan yang sangat banyak ya, itu tergantung dari investasi kita. Yang penting itu masuk akal ya, atau realistis.
kita boleh mempunyai keinginan, tetapi kita juga harus realistis melihat keadaan sekitar kita. Dan satu hal lagi, mungkin kita tidak mempunyai ilmu, misal kita tidak mempunyai ilmu, jadi kita harus meningkatkan skill kita dengan belajar dengan orang-orang yang sudah terbukti berhasil di bidang yang kita inginkan. Mungkin hanya itu saja ya. Investasi saya ini juga banyak ke peningkatan skill dulu ya. Saya menumpuk skill dulu, makanya di sini saya tidak berfokus kepada uang dulu. Saya berfokus kepada skill-skill yang ingin saya kuasai di bidang yang saya inginkan. Mungkin hanya itu saja dulu ya pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah kita harus meningkatkan kapasitas diri kita untuk menambah earning power. Yang kedua, kita cari aset kita yang benar-benar sudah banyak dipahami ya, banyak kita pahami. Jangan sampai kehilangan uang kita dalam berinvestasi. Yang ketiga, kita bisa belajar dari orang-orang yang sudah berhasil di bidang kita. Dan yang keempat adalah fokus terhadap bidang yang kita inginkan. Mungkin hanya itu saja dulu ya. Terima kasih yang telah menonton. Semoga besok kita bisa melihat lagi ya berapa tambahan dari surplus yang kita punya dan berapa pengeluaran yang kita keluarkan di hari ini. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada salah kata ya, karena saya kadang saya ingin konsisten sebenarnya, tetapi di beberapa waktu itu tidak memungkinkan, sehingga saya tidak membuat video ya di hari-hari sebelumnya. Padahal saya bisa ya membuat video untuk dijadwalkan, tetapi itu tidak secara bertentangan sekali dengan hati saya. Jadi saya buat aja video seadanya seperti ini. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa untuk selalu bahagia setiap harinya, karena investasi itu sangat menyenangkan sekali. Salam sejahtera untuk kita semua.